Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Renungan hari ini berjudul Hari Kerendahan Hati, ditulis oleh Sheridan Fauzi. Sahabat ODB, saya sering merasa geli mengetahui hari-hari perayaan tidak resmi yang diciptakan orang-orang. Sebagai contoh, ada hari tertawa sedunia, hari berbicara dalam bahasa bajak laut, bahkan hari biskuit anjing pun ada. Di Amerika, hari ini ternyata dirayakan sebagai Hari Kerendahan Hati. Rasanya kita semua sepakat bahwa kerendahan hati adalah sifat yang luhur, sehingga rasanya wajar untuk dirayakan. Akan tetapi kenyataannya, sifat itu tidak selalu dijunjung tinggi. Pada zaman dahulu, orang lebih mementingkan kehormatan dan sebaliknya memandang kerendahan hati sebagai kelemahan dan bukan nilai yang luhur. Membanggakan prestasi diri dianggap wajar dan tidak aneh jika Anda berusaha mengangkat status Anda. Kerendahan hati dianggap lebih hina, seperti sikap seorang hamba terhadap tuannya. Namun, para ahli sejarah menyatakan semua itu berubah setelah penyaliban Yesus. Dalam peristiwa itu, pribadi yang dalam rupa Allah melepaskan status keilahiannya demi menjadi seorang hamba dan merendahkan dirinya untuk mati bagi orang lain. Tindakan terpuji itu membuat orang berpikir ulang tentang makna kerendahan hati. Pada akhir abad pertama, para penulis sekuler pun mengakui bahwa karena karya Kristus tadi, kerendahan hati adalah sifat yang luhur. Kini setiap kali seorang dipuji karena kerendahan hatinya, sebenarnya Injil telah diberitakan secara halus. Karena tanpa Yesus, kerendahan hati bukanlah sesuatu yang baik. Dan hari kerendahan hati pun menjadi mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kristus rela melepaskan statusnya bagi kita
dan menunjukkan sifat Allah yang rendah hati bagi seluruh umat manusia. Sahabat ODB, kira-kira apa jadinya dunia ini bila kerendahan hati masih dianggap sebagai kelemahan? Lalu dalam hubungan dengan siapa Anda dapat meniru kerendahan hati Yesus hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku memuji-Mu karena Engkaulah teladan kerendahan hati yang sejati, dan aku pun rindu merendahkan diriku di hadapan-Mu hari ini, karena itulah respons yang layak kuberikan kepadamu. Amin.